sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum itu saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Dionysius Katodadimu, NPM 77. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tentang menganalisis keberadaan multinasional di Indonesia. Nah, di sini ada profil perusahaan. Yang pertama itu sejarah perusahaan, yang kedua visi dan misi perusahaan, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat tujuan umum perusahaan, yang kelima deskripsi tugas. Nah, di sini ada general manager, yang kedua direktur general manager, yang ketiga manajer produksi dan pertanahan, yang keempat manajer keuangan, yang kelima manajer perencanaan, yang terakhir subbagian. Nah, di sini ada strategi perkembangan perusahaan. Salah satu perusahaan multinasional yang menerapkan manajemen operasional secara baik adalah PT Nestle di Indonesia. Strategi operasional merupakan rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman dan serta menghindari kelemahan. Strategi dibuat untuk mencapai misi perusahaan. Manajemen operasional berhubungan dengan mengembangkan dan merencanakan jangka panjang untuk menentukan bagaimana penggunaan yang baik dari sumber daya. Kedua, strategi operasi dan keputusan harus diisi secara kebutuhan dari bisnis dan harus menambah keunggulan berbasis bagi perusahaan. Perusahaan mencapai misi melalui 3 cara, yaitu diferensiasi, biaya rendah, dan respon yang cepat. Dari 3 aspek tersebut, hal-hal utama dalam manajemen operasional dapat diuraikan menjadi beberapa bidang, yaitu investasi, prosedur, penyediaan barang, pengendalian mutu, biaya produksi, produktivitas, kerja jadwal produktivitas, tenaga kerja, penggunaan fasilitas, dan pemeliharaan peralatan. Nah, di sini ada kebijakan pemerintah terhadap perusahaan multinasional. Menganalisis mengenai kebijakan Indonesia terhadap perusahaan multinasional dalam implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Suatu negara dalam menjalankan pemerintahnya pasti berhubungan dengan negara lain. Karena adanya satu hubungan antara negara tersebut, maka sudah wajarnya apabila kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya berorientasi dalam negeri tetapi juga luar negeri. Ancaman paling besar negeri seringkali muncul bukan dan sisi terkenal tetapi juga internal, yaitu ancaman dari negara lain. Nah, hal ini dari kemudian akan memunculkan sebuah international affair yang akan memicu negara-negara untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan luar negerinya kembali lagi sebagai langkah untuk bertahan. Salah satu untuk berjasa negara dengan perusahaan multinasional adalah keharusan sebuah perusahaan multinasional ataupun nasional yang berorientasi
di sebuah daerah untuk melaksanakan program tanggung jawab. Nah, di sini ada analisis terhadap perkembangan perusahaan tersebut di Indonesia. Pengaruh terbesar dari perkembangan perusahaan multinasional adalah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dunia yang mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan terhadap penanaman modal, baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional merupakan cara untuk mendorong perkembangan bisnis internasional. Nah, yang kedua, perusahaan multinasional dan penanaman modal asing merupakan sesuatu hal yang berbeda. Penanaman modal tumbuh dan berkembang dalam pentingnya, sedangkan perusahaan penanaman modal asing tumbuh dan berkembang dalam jumlah. Di sini bentuk keunggulan perusahaan multinasional tersebut dibanding kompetitornya. Nah, di sini keunggulan kompetitif juga mengacu pada kemampuan perusahaan untuk melakukan atau memiliki sesuatu yang sebelumnya dikehendaki oleh komputer. Untuk itu, perusahaan harus menerapkan strategi tertentu demi meningkatkan kerja setiap saat. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar memiliki keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama, overall low cost leadership. Perusahaan harus menjadi produsen yang memiliki efisiensi dengan tingkat lebih tinggi. Strategi low cost ini contohnya membangun fasilitas secara agresif, tetapi dengan skala yang lebih efisien. Perusahaan juga dapat mengurangi berbagai biaya yang harusnya dikeluarkan atas semua kegiatan operasional yang dilakukan. Di sini ada differentiation adalah dalam bentuk menampilkan dari sebagai produksi yang menawarkan biaya lebih rendah tetapi memiliki keunikan produk. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dapat dibedakan dengan produk sejenisnya yang telah beredar di pasar. Ada beberapa karakteristik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, yaitu teknologi, fitur, layanan pelanggan, prestige, serta brand dan inovasi. Berbagai hal ini dapat dioptimalkan untuk meraih calon kembali. Nah, di sini ada fokus. Selanjutnya, perusahaan harus bisa fokus dalam memiliki segmen unggulan. Dengan demikian akan lebih mudah untuk menetapkan strategi saat melayani segmen yang dituju. Dengan demikian, fokus perusahaan dapat melakukan eksploitasi pada pasar. Nah, di sini hanya itu saja. Sekian dan terima kasih.